Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Ana bi khair, alhamdulillah. Baik, ananda solih dan solihah, kembali kita akan mempelajari mata pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sambil Ananda menyimak video Ustazah, silahkan dibuka buku paketnya halaman 112. Pada hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu tentang pengolahan data. Oke. Yang pertama ada mengumpulkan dan membaca data. Nah, kita akan belajar tentang mengumpulkan. Apa itu mengumpulkan? Mengumpulkan itu berarti kita mencari data. Nah, caranya itu ada 4. Ada pencatatan langsung, ada melakukan wawancara, ada dengan cara penelitian, ada juga dengan cara menyebarkan angket. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Nah, atau bisa kita sebut data itu sebagai suatu informasi. Nah, harus berdasarkan fakta atau kebenaran sesungguhnya. Nah, yang pertama pencatatan langsung. Bagaimana contohnya? Misalkan anak Ikhwan kelas 5 akan bermain sepak bola melawan Ikhwan kelas 6. Nah, nanti ada wasitnya. Wasitnya itu anak kelas 4 misalkan. Nah, nanti si wasit itu akan mencatat secara langsung skor antara kelas 5 dan kelas 6. Itu ada pencatatan langsung. Melakukan wawancara. Nah, kalau yang selanjutnya melakukan wawancara bagaimana? Yaitu dengan cara menanyakan secara langsung ke orangnya. Kan wawancara itu adalah tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan suatu hal. Contohnya bagaimana? Misalkan anak kelas 4 atau anak kelas 6 akan mendata total hafalan juz 29 anak kelas 5. Nanti ditanya ini sampai kelas 6 satu-satu. Antum sudah hafal berapa surat untuk juz 29? Nanti ditanyakan. Nanti langsung dicatat. Nah, itu adalah melakukan wawancara. Penelitian. Kalau penelitian itu kita melangsungkan suatu observasi dulu. Ada sesuatu kegiatan yang kita lakukan. Contohnya bagaimana? Misalkan kita membuat suatu posko atau suatu tempat. Kita akan melakukan pengecekan total kendaraan yang suka lewat di depan, misal. Suka lewat di depan. Nanti kita buat bentuknya, bentuk daftarnya, ada tanda dari jenis kendaraannya. Ada turus. Turus itu apa? Turus itu adalah istilah untuk menggambarkan angka berupa simbol. Nah, untuk mempermudah membaca. Kalau misalkan ada kita lagi pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas, suka dinyatakan di papan tulis 1 suara, 2 suara, 3, 4, 5, terus dicoret, sama dengan 5, terus nanti lagi 6, 7, 8, 9, coret. Nah, itu namanya turus. Nah, di situ ada ya tabelnya, ada yang disebut dengan turus. Lalu ada dalam angkanya, nanti ditulis berapa. Yang keempat, menyebarkan angket atau kuesioner. Nah, ini tuh seperti formulir. Nah, bayangkan saja seperti formulir. Kayak misalkan contohnya kita akan mencari data tentang kegemaran siswa-siswi SD kita Insan Karimah tentang olahraga yang disukai. Nanti kita bikin formulirnya, ada nama, terus ada banyak tuh jenis olahraga yang sepak bola, futsal, basket, voli, renang, bulu tangkis, misalkan karate, silat, dan yang lainnya gitu ya. Nanti diisi formulir atau angketnya terus dikumpulkan. Itu ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Nah, setelah mengumpulkan kita harus bisa membacanya. Nah, pertama ada data dalam bentuk daftar. Ini contohnya adalah data tentang olahraga kegemaran siswa kelas 5 nih. Di sini ada nama olahraganya, di sini total siswa yang menyukainya. Di mana sepak bola digemari oleh 7 siswa.
futsal digemari 8 siswa. Nah, cara bacanya seperti itu dan seterusnya. Lalu ada juga dalam bentuk tabel. Nah, kalau dalam bentuk tabel ada yang disebut dengan ayo, ada yang tahu gak apa? Ada yang disebut dengan baris, ada yang disebut dengan kolom. Nah, baris itu yang mendatar. Baris itu yang mendatar ya, dari kiri ke kanan. Nah, ini namanya baris. Kalau kolom itu yang vertikal, yang tegak dari atas ke bawah. Ini disebut kolom. Nah, kita bagaimana cara membacanya? Nah, di sini ada 3 kolom dan 6 baris. Nah, kolom pertama itu nomor, terus jenis kegemaran, dan ketiga banyak siswa. Melukis, kegemarannya ada 6 siswa. Menari ada 5 siswa. Bermain musik 7 siswa. Bermain bola 8 siswa. Membaca buku cerita 4 siswa yang menggemar buku, yang gemar membaca buku. Nah, itu kalau kita baca dalam tabel, ada disebut baris, ada disebut kolom. Selanjutnya ada membaca dalam bentuk diagram gambar. Nah, bagaimana itu diagram gambar? Diagram gambar juga disebut dengan piktogram. Nah, di mana di si tabelnya ini ada gambarnya. Nih. Coba ada 2 kolom dan ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Kolom pertama ada nama siswa, kolom kedua adalah jumlah bukunya. Nih, di sini kan dalam bentuk diagram gambar. Nah, maka akan ada gambarnya. Di sini ada gambar sebuah buku. Nih, ada keterangannya. Di mana Mita memiliki 4 buku cerita. Ini buku cerita ya. Bayu memiliki 2 buku cerita. Fitri punya berapa buku cerita? 3, betul. Edo memiliki berapa buku cerita? 1, betul. Yang terakhir Ajeng memiliki 5 buku cerita. Itu kalau dalam bentuk diagram gambar, berarti ada sebuah tabel dan ada gambarnya. Oke, next. Ada membaca dalam bentuk diagram batang. Wah, sekarang diagram batang nih, bagaimana caranya? Nah, diagram batang itu adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Nih, yang warna hijau ini disebut diagram batangnya. Nah, dalam diagram batang itu ada 2 garis ya, atau bisa sebut sumbu. Ini sumbu X, sumbu Y. Jadi kalau kita mau bikin diagram batang, bikin dulu garisnya. Garis atau sumbunya itu sumbu X yang mendatar, yang tegak sumbu Y. Lalu di sini ada nilai sumbu X. Sumbu Y ada banyak siswa. Nah, nilai ujian matematika siswa kelas 5. Datanya tentang nilai ujian matematika siswa kelas 5. Yang nilainya 6 itu ada 4 siswa. Nih, cara melihatnya. Nanti di sini lihat batas warna hijau ini berhenti di titik berapa? Nah, ini kan berhenti di titik 4. Berarti yang nilainya 6 itu 4 siswa. Terus yang nilainya 7 berhenti di titik berapa? Wah, di sini nggak ada tulisannya. Bagaimana ya? Nah, Anda ada lihat di sini berhentinya ada di antara pertengahan 6 dan 8. Pertengahan 6 dan 8 itu ada angka berapa? Ada angka 7. Berarti ada 7 siswa yang nilainya 7. Tadi ini ada berapa siswa? Ada 4. Sekarang yang ini, yang nilai 8 ada berapa siswa? Oh, ada nilai 10. Terus yang 9, nilainya 9 ada berapa siswa? Di pertengahan 8 dan 10 berarti 9. Yang nilainya 100 atau 10 ada berapa siswa? Dilihat, ditarik garis sampai ke ujung sumbu Y. Ada antara 4 dan 6 berarti 5. Wah, ada 5 siswa yang dapatnya 10. Apakah benar Ananda kelas 5 nilai matematikanya seperti ini? Yang paling banyak nilainya 8? Nanti dibuktikan saat PH ya. Usahakan semuanya dapat 100. Amin. Oke, itu kalau kita mau baca dalam bentuk diagram. Caranya, Anda perhatikan batasi batang-batang persegi panjangnya ini. Terus ditarik aja garis ke sumbu Y. Berhenti di titik berapa? Oke, ini sumbu X, sumbu Y.
Karena ini datanya itu tentang nilai ulangan matematika, berarti sumbu X itu nilainya, sumbu Y itu banyak siswa. Kalau misalkan data tinggi badan siswa kelas 5, bagaimana? Di sini adalah tinggi badannya, di sini banyak siswanya. Berarti tinggi badannya misalkan dari 30 sampai 35 kilo. Di sini 40 sampai 45 kilo. Ini 45 sampai 50 kilo dan seterusnya. Itu untuk contoh yang lainnya. Nah, selanjutnya ada membaca data dalam bentuk diagram garis. Kalau yang tadi diagram batang, cirinya dari mana? Nih ada diagram batangnya, yaitu yang berbentuk persegi panjang ini. Ada datanya itu dalam bentuk batang persegi panjang. Kalau diagram garis, maka caranya sama, ada sumbu X, sumbu Y. Karena di sini datanya tentang berat badan. Nah, maka di sini berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Ini berarti total bulan pertama, bulan kedua, 3, 4, dan 5. Dan di sini berat badannya dari 2 kilo, 4, 6, 8, sampai 12 kilo. Karena Mitanya baru berumur 5 bulan. Ternyata saat dicari datanya saat umur 1 tahun itu, dia itu 3 kilo. Oh, berarti di sini, berarti kita bukan bentuk garis, bukan bentuk bikin garis batang tadi, bukan seperti ini. Nah, ini namanya apa? Diagram batang. Tapi kalau diagram garis, hanya kita beri titik saja pada koordinat 1, 3. 1,3 ya nih, kita udah pernah belajar tuh pas bagian peta. 1,3 dibikinlah garis tepat di sini. Lalu saat 2 bulan 4 kilo, berarti dibuat titiknya antara titik 2 dan 4. Nah, berarti bikin titiknya di sini. Begitupun seterusnya sampai 5 bulan. Ternyata 5 bulan Mita itu beratnya adalah 8 kilo. Setelah kita beri titik-titik satu-satu di sini, di sini, di sini, di sini, dan sini, kita sambungkan dengan garis. Nah, antar satu titik ke titik lain, kan tadi mulai dari sini, maka kita harus mulai dari titik pertama, nyambunginnya dari sini ke titik kedua, titik ketiga di sini, titik 4, 5 di sini. Nah, terbentuklah sebuah garis. Cara membacanya bagaimana? Sama saja. Saat 1 bulan Mita berumur 3 beratnya 3 kilogram. Saat 2 bulan 4 kilogram. Bacanya seperti itu. Nah, kalau misalkan saat 2 kilo itu dia saat 2 bulan 6 kilo nih, berarti kasih titiknya di mana? Di sini. Saat 3 bulan 7 kilo, berarti di pertengahan. Sini. Berarti nanti gimana nyambungin garisnya? Berarti harus mengikutin garis titiknya. Nah, berarti ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada diagram lingkaran. Kita sudah mengenal ada diagram batang, diagram garis, dan yang ketiga ini diagram lingkaran. Otomatis namanya saja sudah lingkaran, maka bentuk diagramnya pun lingkaran. Di sini ada data buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Di sini ada 4 jenis buah: apel, jeruk, pisang, dan mangga. Yang suka apel 20%, jeruk 35%, pisang 20%, mangga 25%. Dari total siswa 40 siswa, bagaimana kita membacanya kalau dalam bentuk persen? Kan kita tidak tahu berapa totalnya. Nah, kita menggunakan cara apa? Kita hitung dulu 20% dari 40 itu berapa. Nah, bagaimana caranya? Ini pelajaran yang sudah kita pernah pelajari di semester awal. Kita rubah pecahan persen ke biasa. 20% dari 40 bagaimana? Kita jadikan dulu pecahan biasa berapa? 20%. Ingat, kalau persen harus dijadikan per 100, maka menjadi 20 per 100 dikali, karena total siswanya 40, berarti dikali 40. Sama dengan, nah, kita bagi dulu aja, coret-coret 2 per 10. 2 per 10 dibagi 40. Ini saja dulu, coret-coret. 40 bagi 10, 4. 4 kali 2, 8. Maka yang suka apel itu ada 8 siswa. Coba sekarang, kalau yang suka mangga, mangga ada 25 siswa, 25%.
Maka kita ganti ininya jadi 25/100 dikali 40. Agar mudah, 25/100 bisa jadi berapa? Sederhanakan dibagi dengan angka yang sama. Kita bagi berapa? Kita bagi 25 saja. 25 bagi 25 jadi 1/4 dikali 40. Maka 40 saja bagi 4, 10. Maka yang suka mangga itu 10 siswa. Oke, begitu. Tadi itu 8 siswa, mangga 10 siswa. Oh, berarti baru ada berapa tuh? Ada 18. Oke, sekarang pisang berapa? Oh, pisang juga sama 20%. Berarti sama-sama tadi 8 siswa. Sekarang 35. Nah, 30. Karena ini yang belum hitung yang 35, kita totalkan saja. Pisang tadi 8, apel 8. 8 tambah 8, 16. Mangga tadi 10, berarti 18 tambah 10. 28. Afwan, berapa? 8 tambah 8, 16. 16 tambah 10, 20-an, 26. Nah, tinggal kita kurangi saja. 40 kurangi 26. Kan seluruh siswanya ada 40 orang. Nih, ini 3, ini minjem 1 jadi 10. Minjem 1 jadi 10. 10 dikurangi 6, 4. 3 kurangi 2, 1. Maka siswa yang suka jeruk ada 14 orang. Nah, kalau dalam bentuk diagram lingkaran ini nanti akan diketahui datanya dalam bentuk persen. Maka harus kita cari dulu berapa persennya itu, nilai persennya. Oke. Coba kita ulang.